Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Gilbert. Hari ini saya akan mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan bersama-sama pada hari ini. Kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah dapat memberkati anak-anak-Mu supaya dapat beribadah pada pagi hari ini. Tolong berkatilah firman Tuhan yang akan mereka dengarkan, dan juga biarlah mereka dapat memuji Tuhan dengan baik pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kalian tahu kan kalau ada Tuhan di sisi kita, segala roh jahat yang melawan kita sudah pasti kalah. Marilah kita menyanyi ku menang agar kita selalu mengingat bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Adik-adik, sudah percayakah kalau Tuhan berkuasa atas segalanya? Marilah nyatakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Adik-adik, Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah mengenalmu bahkan sebelum kamu lahir. Ia bahkan sudah mati di kayu salib hanya untuk kita, manusia yang berdosa. Bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan?
Mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku sebagai komitmen kita sebagai orang Kristen untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai cerita kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kesehatan, Engkau sudah memberikan kami waktu untuk bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Adik-adik, Cornelius seorang perwira Romawi. Itu berarti dia memimpin sekitar 100 prajurit. Cornelius dan keluarganya tinggal di Kaisarea, sebuah kota yang indah di pesisir pantai Laut Tengah. Cornelius percaya kepada Allah dan memberi sedekah kepada orang miskin. Tetapi dia belum tahu tentang Yesus. Suatu sore, malaikat Allah datang kepadanya dan berkata, "Cornelius." Sang perwira begitu terkejut sehingga sukar untuk berbicara. "Ada apa Tuhan?" tanyanya. "Utuslah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang laki-laki yang bernama Petrus," kata malaikat. "Ia sedang tinggal dengan Simon si penyamak kulit yang tinggal di tepi laut." Cornelius melakukan apa yang dikatakan malaikat. Ia mengutus 2 hamba dan seorang prajurit ke Yope, pelabuhan utama di Yudea. Hari berikutnya, menjelang sore, persis ketika orang-orang ini sedang mendekati kota, Petrus pergi ke atap datar dari rumah Simon untuk berdoa. Dia merasa lapar, tetapi makanan belum siap. Sementara dia menunggu, Petrus melihat sebuah penglihatan dari Allah. Dia melihat langit terbuka dan sesuatu seperti kain yang lebar diturunkan ke bumi yang bergantung pada keempat sudutnya. Di atasnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu sebuah suara berkata kepadanya, "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah." Kini Petrus sangat lapar, tetapi dia tahu bahwa umat Allah harus menaati hukum tertentu tentang binatang yang haram dan yang tidak haram. Dan semua binatang di atas kain itu adalah jenis yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Maka Petrus berkata, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir."
Suara itu berkata sekali lagi, "Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Petrus mendapat penglihatan yang sama sebanyak 3 kali. Lalu kain itu terangkat ke langit. Ketika Petrus berusaha memikirkan arti dari apa yang telah dilihatnya, para utusan Kornelius sudah ada di depan pintu rumah Simon. Roh Kudus berkata kepada Petrus, "3 orang laki-laki sedang mencarimu. Maka bangkitlah dan turunlah. Jangan ragu untuk pergi bersama dengan mereka, sebab akulah yang telah menyuruh mereka." Ketika Petrus turun, 3 orang laki-laki memberitahu dia tentang Kornelius dan tentang pesan malaikat kepadanya. "Ia sedang menunggu Tuan," kata mereka kepada Petrus. Dan hamba Allah itu setuju untuk mengunjungi Kornelius. Petrus itu seorang Yahudi dan Kornelius seorang yang bukan Yahudi, orang dari bangsa lain. Perlu kalian ketahui bahwa seorang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah seorang yang bukan Yahudi, sebab itu melanggar hukum Yahudi. Ketahuilah, sebelum Yesus datang, Allah telah memberikan umatnya peraturan untuk ditaati, untuk membantu mereka mengingat bahwa mereka adalah umat kudusnya. Seperti yang telah kakak singgung sebelumnya, Allah telah memberitahu umatnya bahwa binatang-binatang tertentu adalah haram dan tidak boleh mereka makan. Bangsa Yahudi juga berpikir bahwa setiap orang yang bukan Yahudi adalah haram. Tetapi sekarang Allah telah memberi Petrus sebuah penglihatan. Dalam penglihatan ini, Allah menunjukkan kepada Petrus bahwa bangsa bukan Yahudi tidaklah haram. Ia sedang memberitahu Petrus bahwa inilah waktunya bagi Petrus untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada bangsa bukan Yahudi sebagaimana kepada bangsa Yahudi. Petrus seorang hamba yang taat dan berbuat seperti yang diperintahkan Allah. Hari berikutnya, Yesus, para utusan dan beberapa orang Kristen Yahudi meninggalkan Yope dan pergi ke Kaisarea. Betapa menariknya ketika Kornelius dan Petrus akhirnya bertemu. Mereka masuk ke rumah Kornelius yang dipenuhi oleh anggota-anggota keluarga dan orang-orang lain. Semua sedang menunggu untuk mendengarkan pesan Tuhan yang telah diberikan kepada Petrus. Petrus tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam ruangan itu sementara dia mulai berkhotbah. Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan katanya, karena Dia ingin setiap orang dari bangsa manapun menjadi bagian dari keluarganya. Perjanjian Allah tidak hanya diberikan kepada orang Yahudi. Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa janji itu telah ditawarkan kepada bangsa kafir. Allah telah mengutus anaknya Yesus untuk menjadi juru selamat. Para pemimpin bangsa kami telah menyalibkan Dia. Tetapi aku telah melihat juru selamat setelah Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Aku makan bersama dengan Dia dan berbicara dengan Dia. Dan juru selamat yang hidup memberitahu kami bahwa kami harus menyebarkan kabar baik tentang Dia ke seluruh dunia. Sementara Petrus sedang berbicara, Roh Kudus memenuhi orang yang telah mendengarkan dan mereka mulai memuji Allah. Petrus tahu bahwa Allah telah menyelamatkan mereka oleh anugerahnya. Dan dia berkata bahwa mereka seharusnya dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Betapa luar biasanya hari itu. Allah telah memilih Petrus untuk menjadi orang pertama yang membawa pesan yang luar biasa ini kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan Allah telah memilih Kornelius dan seisi rumahnya untuk menjadi orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen Yahudi yang datang bersama dengan Petrus tercengang ketika mereka melihat kasih dan anugerah Allah dicurahkan ke atas bangsa kafir. Setelah itu, Petrus tinggal bersama dengan Kornelius selama beberapa hari sebelum dia pergi ke Yerusalem. Allah ingin para pengikutnya untuk membawa kabar luar biasa tentang Yesus kepada semua bangsa. Firman Allah dengan jelas mengajar kita bahwa Allah tidaklah membeda-bedakan orang. Dan demikian pula dengan kita. Itulah sebabnya mengapa para utusan Injil menaati panggilan Allah dan pergi ke banyak tempat di seluruh dunia.
Mereka membawa pesan keselamatan kepada beragam kelompok bangsa. Kita juga dapat menjadi hamba-hamba yang taat dan setia seperti Petrus. Allah menunjukkan kepadanya cara untuk mengasihi Kornelius dan menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Meskipun Kornelius berbeda dari Petrus, kita harus memohon Allah untuk menolong kita mengasihi mereka yang berbeda dari kita dan menceritakan Yesus kepada mereka. Memory verse. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mari kita bacakan sebanyak 4 kali. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sampai di sini firman kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang tidak membeda-bedakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyayangi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, mengapa Allah membuat peraturan mengenal makan haram dan makanan halal? Adik-adik, kitab Imamat pasal 11 merinci mengenai perintah Allah bagi bangsa Israel terkait makanan halal, yaitu makanan yang boleh dimakan. Dan makanan haram, yaitu makanan yang tidak boleh dimakan. Hukum tentang makanan haram mencakup larangan untuk memakan daging babi, kerang, sebagian besar serangga, burung pemakan bangkai, dan berbagai binatang lainnya. Aturan mengenai makanan ini hanya berlaku bagi bangsa Israel. Tujuan dari hukum mengenai makanan ini adalah untuk membuat orang Israel berbeda dari semua bangsa lain. Bangsa Israel adalah milik Allah yang dikuduskan dan dipisahkan dari bangsa lainnya. Namun dalam perjanjian baru, Yesus menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Allah memberikan penglihatan kepada Rasul Petrus di mana dia menyatakan bahwa binatang yang sebelumnya haram kini bisa dimakan. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Ketika Yesus mati di kayu salib, ia sudah menggenapi hukum perjanjian lama, termasuk hukum tentang makanan yang halal dan yang haram. Namun, Roma 14 ayat 1-23 mengajarkan kita bahwa tidak semua orang cukup dewasa dalam iman untuk menerima kenyataan bahwa semua makanan itu halal. Jika kita sedang bersama dengan seseorang yang akan tersinggung ketika kita memakan sesuatu yang dianggap haram,
maka sebaiknya kita mengorbankan hak kita supaya kita tidak menyinggung orang lain. Bagi orang Kristen yang hidup zaman ini, kita memang memiliki kebebasan untuk makan apapun yang kita inginkan, selama itu tidak menyebabkan orang lain tersandung dalam iman mereka. Song of the month. Yay! Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.